Sungguh benar-benar begitu hina dinanya diri ini. Meskipun wajah kita setampan Nabi Yusuf alaihi salam, secantik Ratu Balkis dan sekuat sang Hercules, tapi sesungguhnya kita lahir dalam keadaan tanpa busana dan kembali ke alam sana tanpa membawa singgasana. Kita hanya dibungkusi oleh kain kafan dan akhirnya membusuk menjadi sebujur bangkai dan santapan cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Riyadus Shalihin rahimakumullahu jami'an. Para alim ulama, para toga, toma, toda, singkatnya seluruh para hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang selalu dialpakan oleh umat manusia, yakni as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faragu, dan nikmat kesempatan. Maka bersyukurlah kita di malam Senin ini kita bisa hadir di majelis ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita khaturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu-pintu kejahilan sehingga kita berada di puncak an-nuril Islam, bagaimana cahaya belerangnya Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Salah satu unsur dasar penciptaan manusia adalah diciptakannya oleh Allah dari tanah liat dan setetes air hina, atau bahasa Al-Quran min sulalatin min tin, ay min sulalatin min ma'in mahin. Dikatakan demikian karena itulah awal asal muasal penciptaan manusia pertama di dunia, Nabiullah Adam alaihi salam, adalah dari tanah liat, bahkan campuran dengan tanah-tanah warna lain. Sehingga wajarlah jika kulit umat manusia pada saat ini berbeda-beda ras, warna dan golongan. Itulah sebabnya
kenapa Nabiullah Adam alaihi salam dikenal dengan sebutan Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Kemudian dikatakan dari setetes air hina, karena setelah perkembangbiakan berikutnya, manusia tidak lagi diciptakan dari saripati tanah, tapi justru diciptakan dan diproses lewat nutfah yang dipancarkan, yang disemburkan oleh kaum Adam kepada kaum Hawa, fi qararim makin, ke dalam tempat yang kokoh rahim, melalui sekejur formal, yakni pintu pernikahan, ay babun nikah. Selanjutnya nutfah itu pun diproduksi lewat buah-buahan yang kita konsumsi tiap hari, dan buah tentu kita petik dari pohonnya, sedangkan pohon berasal dari biji benih yang kita tanam. Lalu bagaimanakah kita akan tanam biji tersebut? Otomatis tidak akan bisa tumbuh kecuali di atas tanah. Analoginya antara Adam dan manusia saat ini sama, asal usul kejadiannya, hanya prosesnya yang berbeda. Oleh sebab itu, jika manusia menyadari dan mentadaburi akan makna, hakikat, substansi jati dirinya serta asal usul kejadiannya, maka tentu tak akan tumbuh generasi-generasi pembangkang, pewaris Fir'aun la'anatullah alaih, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Tak akan ada sekelompok manusia yang terlalu fanatik berlebihan dalam status dan peranata sosial sebagai marga, raden, kanjeng, sultan, arabi atau a'jami, ataupun atribut-atribut lainnya tanpa diprakarsai oleh seorang tokoh yang bernama Raja Namrud. Sungguh tak akan bisa hidup bebas sebagai penantang al-amru wan nahi mir-rabi kalau tidak berdasarkan pendidikan yang diajarkan oleh Abu Lahab wa Abu Jahal. Dhalla fa'adallu, sesat dan menyesatkan. Huwa khasimun mubin, dia penantang yang nyata yang telah menyebarkan berita hoax, serangan fajar fi da'wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sungguh tak bisa tumbuh kembang bagi bak jamur di musim hujan. Orang-orang yang menganggap dirinya hebat, merasa diri pintar bukan pintar merasa unggul dari yang lain, penyakit ananiah dan kibir. Siapa lagi kalau bukan sang iblis sebagai pioner utama dan pertama ketika dilantik oleh Allah untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihi salam, sembari memproklamirkan dirinya, qal ana khairum min. Tapi sayangnya umat manusia dan generasi milenial di akhir zaman yang fasad ini, watak antagonis yang diperankan oleh tokoh-tokoh tersebut telah mendarah daging, terpatri dan bersemayam dalam tubuh dan hati kita, anak cucu Adam. Kita seolah-olah lupa daratan setelah karir, reputasi dan maisha kita telah memuncak. Bahkan kita tidak boleh tengok kiri kanan, apalagi menoleh ke belakang, sebab pandangan basirah kita telah tertutup oleh kacamata kuda, dan virus partikularisme alias nafsi-nafsi. Bukankah Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah? Padahal kita ini siapa sih? Kita bukan siapa-siapa. Kita berasal dari tanah, makan hasil tanah, berjalan di atas tanah, tinggal di atas tanah. Ketika kita gosok badan kita pakai batu saat mandi maupun setelah mandi, kenapa tanah yang keluar? Di saat kita menggaruk badan kita yang gatal dengan kuku kita yang panjang, kenapa tanah yang keluar ya Rabb? Bahkan di saat kita wafat pun dikuburkan ke dalam tanah. Lalu kenapa sifat kita seperti langit? Kenapa sifat kita seperti langit? Maka
satu kata, jangan bermusuhan. Karena Anda, kita semua bukan diciptakan dari tanah sengketa, apalagi tanah longsor. Dari tanah kembali ke tanah. Allah Jalla Jalaluhu ultimatumkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kamu diciptakan, dari tanah itu kamu akan dikembalikan, dan dari tanah itu pula kamu akan dikembalikan, bangkit kembali menghadap Rabbmu pada waktu yang lain. Toha surat ke-20 ayat 55. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Dari ayat tersebut di atas mengajarkan kepada kita manusia untuk cross check kembali, interview kembali hakikat diri kita yang sebenarnya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa kamu diciptakan? Wa man ana, siapa saya? Wa ma ghayatuna, dan apa tujuan hidup kita? Karena tidak ada sesuatu yang tidak berujung, semuanya pasti akan berakhir dan berujung pada masanya. Maka jangan biarkan biji takabur ini tumbuh menjadi benalu dan tumbuh parasit dalam organ tubuh kita. Akankah kita biarkan penyakit ganas ini yang menjadi asbab musabab terhalangnya untuk meraih tiket surganya Allah Jalla Jalaluh, dan menggerogoti amal hasanah kita menjadi berkeping-keping? Apa yang kita banggakan? Jabatankah? Hartakah? Nasabkah? Keluargakah? Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala ingatkan kepada kita, wa kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain. Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu angkuh? Man kharaja min sabilil bauli marratain, padahal kamu orang yang keluar dari dua jalur kencing dua kali. Marratain, kali pertama kencing bapak kita, kali kedua jalur kencing ibu kita ketika kita dilahirkan. Sungguh benar-benar begitu hina dinanya diri ini. Meskipun wajah kita setampan Nabi Yusuf alaihi salam, secantik Ratu Balkis, dan sekuat sang Hercules, tapi sesungguhnya kita lahir dalam keadaan tanpa busana dan kembali ke alam sana tanpa membawa singgasana. Kita hanya dibungkusi oleh kain kafan dan akhirnya membusuk menjadi sebujur bangkai dan santapan cacing tanah. Jabatanmu, gelarmu, hartamu, keluargamu hanya akan menemani ke alam, sampai ke alam kubur, sampai ke alam kubur, lalu bubar dan kabur. Illa amalan salihan tardahu, kecuali amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan tetap standby menjadi pelita sebagai nur syafaat di alam barzakh, fase penantian yang cukup melelahkan. Bukan jabatan fata morgana yang kau duduki, upeti ghanimah yang kau rampasi, dan bukan pula gelar akademik yang menghiasi nama akikah pemberian orang tua ayah bunda. Lihatlah kisah inspiratif Nu'man bin Thabit yang kita kenal Imam Abu Hanifah, ketika beliau berpapasan sama seorang anak kecil miskin yang memakai sepatu yang terbuat dari kayu. Maka Imam Abu Hanifah menyapa kepada anak kecil tersebut, "Nak, hati-hati dengan sepatumu. Jangan sampai kamu tergelincir, nak.
Oh nggih, terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Maka si anak kembali menjawab, kalau boleh tahu tuan siapa? Siapa nama tuan? Nu'man. Jadi ternyata tuanlah yang dikenal sebagai Al-Imamul A'zam, imam yang maha agung, imam yang maha besar. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, nah, orang-orang di sekitar saya lah yang menyematkan gelar itu kepadaku dan masih berprasangka baik kepadaku serta menobatkan gelar itu kepada diri saya. Maka anak itu pun kembali, wahai imam, hati-hati dengan gelarmu. Kalau terompah sandal kayuku ini hanya menggelincirkan saya di dunia, tapi gelar Anda sebagai Al-Imamul A'zam, Al-Imamul A'zam akan menggelincirkan Anda, menjerumuskan Anda, bahkan menyeretkan Anda ke dalam kubangan fi dunia wal akhirah jika kesombongan dan keangkuhan menyertaimu. Maka pada saat itulah Imam Abu Hanifah sungkur sujud, menangis, meneteskan air mata mahabbah, karena masih ada orang-orang yang memberikan peringatan dan tak disangka peringatan itu keluar dari mulut anak kecil yang masih polos dan ingusan. Tidakkah kita juga diingatkan kisah seekor ruru, seekor kijang ataupun Musa sama gerombolan-gerombolan yang lain? Ruru kijang yang bernama Musa, yang bernama kijang ataupun Musa yang bernama Ruru ini, para hadirin mulia, memiliki tanduk yang begitu panjang dan warna emas. Ketika dia bergaul sama teman-temannya, selalu menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Saya punya tanduk yang begitu panjang dan warna emas. Mana tanduknya kamu? Mana tanduknya kamu? Maka akhirnya ketika dia berbicara selalu mengungkitkan kelebihan-kelebihannya. Lalu dia dinasihati oleh kijang yang lebih senior. Wahai Ruru, hati-hati dengan tandukmu yang panjang dan berwarna emas. Jangan kamu terus mengungkapkan kekaguman, kelebihan tanduk yang kau miliki. Kamu yang syirik, kamu yang iri, yang hasad dengan tanduk yang saya miliki. Dikasih nasihat, dia malah membangkang. Maka suatu ketika datanglah harimau mencari mangsa. Incaran pertama bukan kijang yang lain, tapi ternyata kijang yang memiliki tanduk yang begitu panjang dan warna emas yang bernama Ruru. Siapa itu yang datang? Harimau, lari. Oh silakan, kejar saya. Pada saat itu juga si Ruru masih menampakkan kesombongannya. Silakan kejar saya, silakan, dengan membusungkan dadanya. Maka akhirnya harimau pun mengejar si Ruru, para hadirin mulia, sampai menuju ke sungai. Dengan daya dan upaya ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran harimau. Maka tersangkutlah tanduknya di semak belukar pohon yang besar yang ada akar-akarnya, tersangkut di situ. Dengan daya upaya mengeluarkan tenaganya, la haula wala quwata illa billah, terus membaca supaya dia bisa menyelamatkan dirinya dari kejaran harimau. Tapi apa yang terjadi, para hadirin yang mulia? Dia tengok ke atas tanduknya. Wahai tanduk, tadi saya bangga-banggakan kamu, sekarang saya malah terjebak dalam semak belukar ini gara-gara kamu yang begitu panjang dan tersangkut dalam semak belukar ini. Maka akhirnya si Ruru pun dicakar
dan dimakan oleh harimau. Senjata makan tuan. Masya Allah. Hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Manusia kemana-mana bawa kotoran, dari ujung rambut hingga ujung kaki, dari lubang A hingga lubang Z, semuanya mengandung najis dan daki yang menjijikkan. Maka sepatutnya diri kita sebagai manusia yang muslim, sebagai muslim sejati, kita harus berjuang untuk menghilangkan penyakit kibir. Karena penyakit kibir niki tak akan bisa masuk surga orang-orang yang memiliki penyakit kibir. Tapi karena itu adalah penyakitnya yang dibawa oleh iblis, tentu kita juga adalah sifat-sifat sombongnya. Makanya tih ala tayatih, sombonglah terhadap orang sombong, karena sombong terhadap orang yang sombong adalah sodakoh. Fa innahu sodakotu. Boleh kita sombong terhadap orang yang sombong, tapi sombong yang dimaksud di sini adalah kalau kita menyebutkan kurikulum vitae, biodata, identitas diri kita, saya sebagai ASN bertugas di kantor ini, itu bukan sombong, itu identitas diri kita. Anda, kita semua memakai baju yang bagus, yang mewah, itu tidak sombong. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, kalau saya memakai sepatu yang bagus, celana yang necis, pakaian yang rapi, yang mewah, yang elegan, apakah itu termasuk sombong? Maka Rasul menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada sesuatu yang indah. Apa lanjutan hadisnya? Al-kibaru batalul haqqa wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Itulah ta'rif, definisi daripada sombong. Menolak kebenaran. Pak Ahmad, ayo bangun dulu, kita sholat qobliyah subuh. Sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hah? Siapa yang bilang gitu? Siapa? Hadis Nabi ini. Saya nggak terima. Saya belum yakin. Nah, ini kan menolak kebenaran. Yang kedua adalah menghina manusia. Kalau dia suka menghina, mengolok, mencaci maki, mengejek saudara-saudaranya, maka itulah sesungguhnya orang yang sombong. Suka lihat orang tangannya patah, diolok pakai cekok. Lihat teman saudaranya bibirnya sumbing, sebit, diolah oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Matanya agak putih-putih yang banyak, dibilang melon. Maka penghinaan seperti ini, itulah hakikat orang yang sombong sebenarnya. Tapi ketika Anda menyebutkan identitas diri, anak sekian, anak saya alhamdulillah sudah khatam 30 juz dan sebagainya, itu bukan sombong nih. Itu justru tahadduts bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, fahadits, bicarakan, ungkapkan. Kalau belum dapat hadiah ONH Plus dari wali kota Mataram, ceritakan ke tetangga kiri kanan. Tidak sembunyi-bunyiin. Diberikan hadiah umroh oleh wali santri. Alhamdulillah pribadi tiang 2020
dikasih oleh wali santri hadiah umroh barengan sama adik kandung dia yang terakhir dari 9 bersaudara. Kenapa dikasih hadiah umroh? Gara-gara kita tunjukin asrama Riyadul Hufaz. Itu asrama fokus hanya hafal Al-Quran 24 jam. Tidak sekolah formal, hanya hafal. Gara-gara kita tunjukin asrama, kok tiba-tiba, Ustaz, mohon segera buatkan paspor. Maksudnya? Ya, paspor untuk apa nih? Mau diberangkatkan, mau diberikan hadiah umroh oleh wali santri, walinya Vino. Benar ini Mi? Pacu nih? Pacu. Sudah. Langsung tiang bergegas keesokan harinya urus paspor. Tidak hanya pribadi tiang, tapi justru diminta lagi sama adik tiang. Karena kebetulan adik niki patah paha kirinya, tulang kropos. 2019 lagi patah paha kanan. Genaplah sudah kiri kanan. Tapi itulah yang disuruh bawa karena dia sudah khatam 30 juz. Kenapa harus barengan sama adik itu? Supaya ada yang dorong kursi rodanya selama kita tawaf di Makkahul Mukarramah. Dia yang sebagai pendorong kursi roda tersebut. Masya Allah, ini tahadus binikmah. Wa amma binikmat rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, bicarakan ke orang lain. Tapi hati-hati juga untuk ekstra hati-hati. Karena dalam hadis Nabi, likulli ni'matin hasudun. Setiap nikmat yang kamu dapatkan pasti ada orang yang hasad, orang yang dengki. In tusibakum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Ciri orang hasad, orang dengki, apabila Anda mendapatkan kebaikan, tasuhum, sakit hatinya. Tetangga beli mobil, dia yang sakit hati. Tetangga beli kulkas 2 pintu, pintu hangat, pintu dingin, dia yang sakit hati. Wa in tusibaka musibatan yafrahu biha. Tapi jika kita mendapatkan musibah, terjadi kecelakaan, terjadi kehilangan barang, dicuri sama orang, dirampas sama orang di rumah kita, hilang mas-mas yang harga sekian, ratusan juta. Oh, dia yang senang, yafrahu biha. Alhamdulillah, itu tetangga si fulan bin fulan. Tadi malam dirampok emasnya, rasain loh, gituin lagi. Masya Allah. Makanya orang hasad iri niki senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saya ulang, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Tetangga beli barang-barang yang mahal, dia yang cemberut. Dahinya sudah berkelipat-lipat di sini. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullahu jami'an. Makanya hasad itu tidak boleh kecuali 2. La hasada illa fitnataini. Enggak boleh hasad, enggak boleh iri illa fitnataini, kecuali dalam 2 perkara. Pertama, rajulun atahu Allahu malan, yakni kepada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah harta, dia infakkan siang dan malamnya. Boleh kita hasad terhadap orang tersebut. Hebat si bapak ini, Masya Allah, siang dan malam infakkan hartanya. Gaji-gajinya di kantor dia infakkan untuk masjid Riyadus Shalihin. Boleh kita hasad terhadap orang tersebut. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu Qur'anan, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu Al-Qur'an. Dia hafal Qur'an anaknya, khatam 30 juz, khatam sugra, khatam kubra 30 juz, mutqin, 1 kali duduk selesai 30 juz. Boleh kita hasad terhadap anak-anak itu. Boleh kita hasad terhadap anak tetangga yang sudah khatam 30 juz. Silakan hasad. Supaya apa? Supaya kita termotivasi.
supaya anak-anak kita bisa nggak seperti anak tetangga kita, bisa nggak seperti si fulan bin fulan. Kalau pribadi tiang, lihat orang punya mobil, tiang tidak hasad, tidak iri. Tapi apa? Nanti suatu saat kita akan bisa seperti mereka juga. Maka ini disebut ghibthah. Dalam agama disebut ghibthah. Ingin seperti mereka tapi tanpa kita merampas harta mereka. Tapi kalau orang hasad kan maunya supaya harta orang itu bisa pindah ke dirinya. Itu orang hasad. Tapi kalau ghibthah, orang yang punya itu kita juga bisa. Ya kan? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib wal isya rahimakumullah jami'an. Dari paparan Quran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa manusia hakikatnya berasal dari tanah. Setinggi apapun kita terbang, mesti kita jatuh ke tanah. Betapapun tingginya jabatan kita, sekian medali emas, adipura yang kita dapatkan, yang kita terima, tapi kalau sudah pensiun, tanda tangan tak berlaku, jari jemari mulai gemetar karena bau tanah. Betapapun mulianya wajah dan kepala kita yang karismatik, tapi ketika kita sholat, kita sujud di atas tanah. Semoga gelar apapun yang kita sandang, yang dinobatkan oleh masyarakat kepada diri kita, memicu diri kita untuk semakin takarub kepadanya, membuka pintu syukur dan menutup jendela kufur. InsyaAllah warga kita pasti subur dan makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.